Di saat Yuli akan menuju ke toilet, Yuli itu merasakan kayak ada hawa yang janggal ini, dulur-dulur. Dia seperti ada yang mengikuti. Akhirnya para pengunjung itu keluar. Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Ternyata di luar tempat lokalisasi itu sudah ada korban kecelakaan, dulur-dulur. Korban kecelakaan dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Ayu, dia merasa seperti ada yang mencekik ini, dulur. Ketika Ayu berteriak, tolong! Sahabatnya Wulan yang mendengar teriakan, dia langsung bangun. Tadi aku dicekik kayak makhluk nggak kasat mata, Lan. Kayaknya aku harus keluar dari tempat ini, Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul, tentunya di cerita-cerita misteri. Pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita yang terjadi pada tahun 1970-an ini, Mas kameramen ya. Tahunnya cukup lama. Kalau dibawa ke sekarang ya sudah hampir 30 tahunan ini, Mas kameramen. Biar kalian tidak penasaran seperti apa kisah selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Oke. Di awal cerita, kita diperlihatkan ada seorang gadis yang berumur 17 tahun. Gadis umur 17 tahun sedang melintas di jalan yang sepi. Situasinya ini, posisinya itu berarti dalam keadaan hujan gerimis, dulur-dulur. Dia berjalan sendirian. Setelah dia berjalan cukup jauh, dia itu berpapasan dengan dua orang pemuda yang habis entek rong porong. Habis 2 porong itu berarti dia habis 2 minuman keras, dulur-dulur. Wanita itu didekati 2 pemuda ini, dirayu dia. 2 pemuda ini sebut saja namanya si Alek dan si Broto. Si Alek yang setengah matanya ini, bola matanya sudah geser ke atas, sudah nggak kelihatan, merayu si gadis ini. Hei cewek, dari mana kamu? Nadanya itu sudah nada tinggi, soalnya dia sudah terpengaruh oleh minuman keras. Si cewek itu yang merasa ketakutan, dia selalu menghindar dari omongan si 2 pemuda ini, dulur-dulur. Akhirnya setelah wanita ini sudah merasa tidak bisa untuk melarikan diri, 2 pemuda itu berhasil melumat decemnya wanita itu. Diperkosa itu gadis sama 2 pemuda ini, dulur-dulur. Digenjot itu secara bergilir sama 2 pemuda itu di tengah gerimis tengah malam. Setelah mereka berhasil memperkaos wanita itu, mereka lantas pergi. Wanita itu terlihat kesakitan sambil menangis. Tumben-tumbenan ini Kang Irul membawakan cerita sedih. Masya Allah. Lanjut ya, dulur-dulur. Setelah wanita itu sudah berhasil diperkaos, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dengan rasa yang sedih, dengan rasa penyesalan karena dia tidak menjaga kehormatan itunya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Sampailah dia di rumah, dia langsung bertemu dengan bapaknya. Ditanya itu sama si bapak, "Kamu kenapa pulang-pulang nangis? Terlebih
baju kamu berantakan. Kamu kenapa? Gadis itu yang mendapat pertanyaan dari si bapak, dia hanya bisa menangis sambil dia merapikan bajunya yang berantakan ini dulur-dulur. Karena gara-gara ulah dua pemuda tadi yang berebutan disewek sana bajunya, disewek sini, akhirnya sampai kacamata yang ada di dalam itu sedikit geser, makanya kan berantakan ya dulur-dulur. Tapi bapak ini sedikit mengamati salah satu bagian organ tubuh yang tidak tertutup oleh kain ini. Kempolnya itu sempat kelihatan sama si bapak. Akhirnya bapak ini sedikit langsung hasrat, nafsunya itu seketika muncul hingga dia berniat untuk memperkaos anaknya itu. Nah ternyata bapak ini dia adalah bapak sambungnya gadis ini dulur-dulur. Gadis ini yang merasa terancam karena tadi sudah digenjot sama dua pemuda, dia mau digenjot lagi. Ya bisa koma nanti 3 kali. Akhirnya dia melawan sampai dia akan membunuh orang tuanya itu. Gadis ini itu dia ikut sama orang tua sambungnya dulur-dulur. Ibu kandungnya itu sudah meninggal dunia. Oh ya lupa dulur-dulur, gadis ini sebut saja namanya Yuli. Setelah kejadian yang cukup tragis ini dulur-dulur yang akan menimpa si Yuli, akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Di situ juga dia adalah rumah dari bapak sambungnya si Yuli. Lebih baik dia pergi. Berjalannya waktu, akhirnya Yuli memutuskan untuk pergi ke kota untuk mengadu nasib. Yuli itu tiba di terminal ini dulur-dulur. Tiba di terminal pun waktunya sudah mau menginjak subuh. Yuli yang merasa ingin buang air kecil, akhirnya dia bertanya kepada salah satu penumpang yang ada di terminal. Pak, mau nanya toilet sebelah mana ya Pak? Si bapak-bapak yang sedang menunggu bus dari jurusan kota B ke kota C, dia memberitahukan letak toilet. Toilet sebelah kanan, Nduk, Cahayu. Oh nggih, matur nuwun Pak. Nggih, terima kasih Pak. Akhirnya Yuli bergegas akan menuju ke toilet. Di saat Yuli akan menuju ke toilet, Yuli itu merasakan kayak ada hawa yang janggal ini dulur-dulur. Dia seperti ada yang mengikuti. Tapi Yuli tidak menghiraukan. Akhirnya dia melanjutkan untuk ke toilet buang air kecil. Setelah Yuli masuk ke dalam toilet, ternyata apa yang tadi dirasakan Yuli itu memang benar. Ternyata ada seorang pemuda yang mengikuti si Yuli. Pemuda ini mungkin akan melakukan hal yang jahat kepada si Yuli. Setelah pemuda itu dekat dengan Yuli, akhirnya nih sudah dekat. Yuli yang kaget, pemuda itu yang akan melakukan perbuatan senonoh kepada si Yuli. Yuli seketika berteriak, "Pak, tolong Pak, ada yang mau berbuat jahat Pak." Yuli yang berteriak sangat keras, bapak-bapak yang mendengar ada suara minta tolong ketika langsung berlari nih ke lokasi. Dari mana itu sumber suara? Dapat nih di salah satu toilet. Ada bapak itu yang melihat pemuda yang hendak melakukan perbuatan asusila kepada si Yuli. Seketika dikeprek itu pemuda sama si bapak. Lari dia. Setelah pemuda itu lari terbirit-birit, si bapak-bapak itu akhirnya bertanya kepada si Yuli, "Kamu tidak apa-apa nak?" "Saya tidak apa-apa Pak. Saya takut Pak. Saya takut Pak." "Tenang nak, kamu sudah aman. Mari ikut bapak ke rumah." Akhirnya Yuli diselamatkan oleh bapak-bapak ini dulur-dulur. Sebut saja bapak ini namanya Bapak Warso ya dulur-dulur. Setelah Pak Warso sudah berhasil menyelamatkan Yuli, dan dia akhirnya membawa Yuli ke rumah. Setelah sampai di rumah, Pak Warso menanyakan kepada si Yuli, "Kamu kenapa? Sebenarnya ada apa? Kok bisa sampai di sini? Kamu orang mana?" "Saya dari kampung Pak. Saya mau berangkat ke kota, mau mengadu nasib.
Pak Warso yang melihat keadaan Yuli dengan pakaian ya mungkin gimana ya dulur-dulur, sudah tidak layak lah. Akhirnya Pak Warso berinisiatif untuk mengambilkan pakaian untuk si Yuli. Duk, kamu duduk dulu sebentar di sini ya. Bapak ambilkan pakaian. Pak Warso yang beranjak dari tempat itu mengambilkan pakaian kepada si Yuli untuk dipakai. Setelah dipakai, Pak Warso kembali menyuruh si Yuli untuk beristirahat. Duk, kayaknya kamu capek. Mending kamu istirahat saja. Yuli yang mendengar perkataan dari Pak Warso, dia pun akhirnya mengangguk. Iya Pak, saya istirahat dulu ya Pak. Iya Nduk. Keesokan harinya, akhirnya Pak Warso mengajak Yuli ke salah satu tempat. Akhirnya mereka tiba nih di tempat. Tapi di sini Yuli itu merasa kayak ada yang aneh. Bahkan dia melihat kayak ada sesuatu aura yang sangat mistis ini dulur-dulur. Ternyata aura mistis itu, ternyata itu bau keleknya Pak Warso. Aduh, kaku maneh ki, jebule bau ketiaknya Pak Warso. Kirain bau mistis apa? Jebulnya bau ketiak ini dulur-dulur. Lanjut ya dulur-dulur. Ini beneran ini ada bau mistis. Yuli sebenarnya di sini tidak mau, tapi terus dibujuk sama Pak Warso. Terus dibujuk sampai akhirnya Yuli pun mau diajak masuk ke tempat itu. Ternyata Pak Warso mengajak Yuli itu ke tempat tukang pijat urut, bukan, ke tempat Mbah Dukun dulur-dulur. Akhirnya Pak Warso dan Yuli masuk ke dalam rumahnya Mbah Dukun. 10 tahun kemudian akhirnya Yuli mempunyai usaha, yaitu berkat dari Pak Warso. Tapi di sini Yuli tidak dinikahi sama Pak Warso. Ternyata Yuli mempunyai usaha tempat peternakan massal ini dulur-dulur. Peternakan massal berarti kalau dibenarkan ini ternyata tempat lokalisasi dulur-dulur. Tempat tempat ceret. Ya Allah, ke Kang Irul tumben-tumbenan ki dulur-dulur nggawa cerita serius. Tapi kalem mo, lanjut. Tujuh pura. Pas kameramen. Oke. Lanjut. Yuli ternyata dia mempunyai tempat lokalisasi. Di tempat itu Yuli juga banyak ini saingannya. Di sini tempat si Yuli, di sini beda lagi sampai beberapa kota. Tapi yang bikin berbeda itu di tempat Yuli ini sangat ramai terus dulur-dulur. Ya nggak tahu ini ramai apa, ada pesanan panganan online mbora orang ngerti kabeh. Di tempat Yuli ini dulur-dulur, situasinya itu sangat ramai sekali, ada banyak pengunjung. Tetapi di luar, para pengunjung itu mendengar kayak ada keramaian ini dulur-dulur. Akhirnya para pengunjung itu keluar. Ada apa mas? Ada apa mas? Ternyata di luar tempat lokalisasi itu sudah ada korban kecelakaan dulur-dulur. Korban kecelakaan dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Dari leher ke bawah itu sudah remuk bunyuk, yang tersisa cuma kepala. Ternyata korban yang meninggal tadi itu yang sangat mengenaskan, dia ternyata baru saja keluar dari tempat si Yuli dulur-dulur. Dengan adanya kejadian yang sangat mengenaskan ini dulur-dulur, korban kecelakaan yang ada di perlintasan agak dekatlah dari tempat lokalisasi yang dimiliki sama si Yuli. Dua karyawan Yuli itu, sebut saja namanya si Ayu dan si Wulan, mereka itu akhirnya gendu-gendu rasa dulur-dulur.
Mereka seakan merasa takut jika ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya si Yuli bertanya, tuh salaman ke dulur-dulur. Lanjut, akhirnya Ayu bertanya kepada si Wulan, Lan, kamu merasa aneh nggak Lan dengan kejadian barusan Lan? Si Wulan yang dia tidak percaya dengan hawa-hawa mistis, aku biasa tok, tidak percaya dengan adanya hal-hal seperti itu. Orang dia mati kecelakaan tertabrak, ya udah, dia mati kecelakaan, kenapa kamu bawa-bawa ke sini? Ya nggak ada sangkut pautnya. Akhirnya si Ayu kembali menimpali perkataan si Wulan. Bukan seperti itu Lan. Soalnya ini kejadian itu bukan cuma 1 kali 2 kali, tapi ini sudah sering Lan. Bahkan bisa dikatakan sudah hampir 50-an orang meninggal setelah habis dari tempatnya Madam Yuli. Setelah mereka ceret dengan Madam Yuli, pasti pemuda itu mati dalam keadaan yang mengenaskan. Akhirnya Ayu dengan Wulan yang sedang gendu-gendu rasa, tiba-tiba Yuli mendengar percakapan mereka ini dulur-dulur. Madam Yuli pun mendengar gendu-gendu rasa yang dibicarakan sama Ayu dan Wulan. Dia langsung jengkel ini dulur-dulur. Di saat Madam Yuli akan menyamperi Ayu dan Wulan, saat dia akan melangkah, dia melihat tremos ini dulur-dulur. Tremos yang ada di dekat pintu. Diambillah itu tremos. Untung tidak ada air panasnya. Dilempar tremos itu kepada 2 karyawan. Tampanino, seperti itu. Ya enggak tampanino juga. Dilempar itu tremos. Wah! Untung si Wulan dan Yuli seketika langsung melihat. Dia berhasil menghindar. Yuli datang nih. Kamu tadi ngomongin aku ya? Yuk, Lan, kamu nuduh aku. Kalian nuduh aku melakukan perbuatan kepada 2 pemuda tadi yang kecelakaan. Si Ayu dan si Wulan yang dibentak oleh madamnya, mereka langsung menciring. Menciring itu berarti ciut nyalinya. Ayu dan Wulan yang memberanikan diri untuk melawan walaupun dengan takut. Ya, enggak Dam, enggak begitu Madam. Apa? Kalian pasti menuduh saya kan? Jujur aja kamu berdua. Yuli semakin naik pitam. Kalau saus tiram itu buat masak kan? Naik pitam, berarti marah, jengkel. Kalau saus tiram buat masak, beda. Setelah adanya kejadian barusan, Ayu dan Wulan akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Mereka menuju ke kamar masing-masing. Setelah mereka masuk ke kamar masing-masing, yo maklum, Ayu dan Wulan tadi habis melayani para hidung belang cukup banyak. Ayu dan Wulan ini bahkan cangcutnya itu sampai benahnya hampir pada brodol ini dulur-dulur, saking banyaknya pelanggan. Geletaklah mereka, istirahatlah mereka, Ayu dan Wulan. Yuk, jembor perayu, alah ya ora jembor maneh, keder sikile iki yo ngasih. Berarti jembor itu capek dulur-dulur, keder berarti ini lututnya itu sampai bergetar, saking capeknya. Istirahatlah mereka, rebahan. Di saat mereka rebahan, tiba-tiba Ayu dia merasa seperti ada yang mencekik ini dulur-dulur. Ketika Ayu berteriak, tolong! Sahabatnya Wulan yang mendengar teriakan, dia langsung bangun. Padahal dengkulnya keteteran, kleor, tapi dia bangun. Tapi yang bikin enak ini, yang bikin dugal, si Wulan tidak masuk ke kamar si Ayu.
dia masuknya ke kamar si madam yang sedang lis. Langsung dibuka itu kamar sama si Wulan. Buak, woi, keblek, salah kamar goblok. Si Madam Yuli itu ternyata sedang begini dulur-dulur. Si Wulan langsung salah kamar. Dia, ampun madam, ngapuro, aja dipotong ya gajine nyong. Jangan dipotong ya gaji saya madam. Potong, bodo amat. Isi enak-enak, ganggu baik. Ayu yang salah kamar, akhirnya dia melanjutkan untuk mencari suara teriakan tadi. Sampailah dia di kamar si Ayu. Didobrak itu kamar si Ayu sama si Wulan. Buak! Tapi kamarnya dikunci. Akhirnya Ayu kakinya buak. Buak. Diketok itu pintunya. Yo! Bukain pintunya. Si Ayu yang sudah merasa agak mendingan, dia dengan tertatih-tatih membuka pintunya itu. Gledek. Jatuh si Ayu di depan si Wulan. Si Wulan langsung membangunkan si Ayu. Yuk, kamu kenapa Ayu? Si Ayu yang sudah sangat lemas tadi habis digenjot sama pemuda banyak, tambah-tambah ini dicekik sama makhluk yang tak kasat mata. Akhirnya dirangkul lah itu Ayu sama si Wulan sampai ke tempat tidur. Diletakkan di tempat tidur. Akhirnya si Ayu mengambil air minum. Yuk, minum dulu yuk, ini yuk. Air sunlight yuk. Maaf, ini air putih. Minum itu air putih ke Ayu. Setelah mendingan, Ayu pun akhirnya sadar. Akhirnya Ayu dan Wulan pun mengobrol tentang perihal kejadian tadi yang dialami oleh si Ayu. Si Ayu kembali gendu-gendu dengan si Wulan. Lan, aku kayaknya di sini sudah merasa nggak kerasan Lan, sudah nggak betah. Tambah-tambah sering ada kecelakaan kalau ada tamu dari tempat kita Lan. Ditambah lagi tadi aku dicekik kayak makhluk nggak kasat mata Lan. Kayaknya aku harus keluar dari tempat ini Lan. Yuk, kalau kamu keluar nanti teman aku siapa yuk? Pokoknya aku mau keluar Lan. Titik. Keesokan harinya akhirnya Ayu berpamitan kepada si Madam ini dulur-dulur. Dia berpamit kepada si Madam dengan perihal yang dia sudah tidak merasa nyaman. Datang ini si Madam sama si Ayu dengan muka yang cukup agak merasa takut. Madam, apa? Saya kayaknya nggak bisa kerja lagi di sini, Dam. Saya mau keluar. Beneran kamu mau keluar? Timbal si Madam. Iya, Dam. Ya udah. Tapi hati-hati ya. Kalau kamu sudah keluar dari sini, saya tidak tanggung jawab. Ucapan Madam dengan nada yang ketus dan penuh dengan sinis itu dulu. Ditambah matanya, sorot matanya yang sangat tajam silet. Setelah Ayu berhasil pamitan dengan si Madam, akhirnya Ayu diantar sama si Wulan keluar dari tempat itu dulu. Mereka yang saling berpelukan. Mungkin ini pertemuan terakhir kedua sahabat itu dulu. Mereka sedihlah mengeluarkan air mata. Soalnya mereka sudah CS, walaupun mereka bekerja di tempat pertarungan ini dulu. Setelah Ayu naik bus, mereka saling melambaikan bendera, bukan melambaikan tangan, bendera perang mau. Malam harinya tempatnya si Madam ini dulur. Rame nih. Rame sekali ini dulur. Banyak pelanggan
banyak para pemuda-pemuda yang rudalnya para nganggur ini datang semua ke tempat Madam Yuli. Si Wulan yang sudah stil nih, sudah dandan wangi, memakai baju yang mencotot, kayak gini nih, sampai mencotot. Biasa lah Wulan, Mas, jalan-jalan tok, tembak dong aku Mas. Nah, seperti itu. Akhirnya kepancing ini. Wah, mantap ini. Berapa Mbak? Biasalah, 2 lembar saja Mas. 2 lembar berapa? 500. Ya 500 apa nih? 500 rupiah apa 500 ribu? Ya enggak 500 ribu juga. Ya tahu aja sendirilah Bang. Oke, Wulan yang sudah deal, nyang-nyangan rego, lis dirangkulah itu pemuda itu. Ya biasalah, wayah sepi woyo, orang terus mangkat. Masuk mereka ke kamar. Setelah masuk dalam kamar, pemuda itu yang melihat kemolekannya tubuh si Wulan, seakan dia sampai buanter, sangat cepat sekali menyopot bajunya, bahkan sampai sabuk ini yang dilepas itu dengan cepatnya, sampai mau membuka sletingnya ini dulu sampai terjepit itu satunya, helmnya kejepit, kejepit. Akhirnya tapi dia dengan melihat kemolekan si Wulan tidak terasa sakit karena di hadapannya sudah ada ayam goreng ini dulur-dulur. Setelah dia sudah brol ini nggak memakai sehelai benang pun, ditunggrep itu si Wulan sama pemuda itu, tunggrep, digenjot sampai bunyi ngit. Nah, si Madam Yuli yang mendengar, "Hei, biasa bae mainnya rasa banter-banter. Ngapurone Dam. Niki tasik semangat kulo." Dobol mana kayak Wulan. "Saya minta maaf Madam. Ini lagi semangat-semangatnya. Lanjut." Madam yang seketika langsung dalam pikirannya yang penting bayaran, yang penting bayaran. Wulan yang sudah selesai melayani nuklirnya ini pengunjung, Wulan kembali memakai bajunya dan dia langsung salim kepada tamunya ini. Setelah Wulan habis bersalaman dengan tamunya tadi, tamu ini mirit wis lemes dedes mirit wis prol. Si Wulan tiba-tiba dia ada yang menyekik tulur-tulur, menyekik, dan Wulan pun tidak tahu siapa itu yang menyekik. Dia langsung seketika itu terjatuh ke kasur, ke tempat tidurnya. Wulan saat itu juga sehabis dihajar militer, dia langsung meninggal. Pemuda yang melihat Wulan dengan keadaan seperti itu, dia langsung keluar ketakutan. Wah, berteriak pemuda itu. Akhirnya para pengunjung yang melihat pemuda itu berteriak, mereka pun sontak juga panik. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa pemuda itu berteriak? Ada apa Mas? Nggak tahu. Seketika para pengunjung itu mengecek, kira-kira ada apa di dalam kamar yang barusan pemuda itu keluar. Pengunjung seketika berbondong-bondong ini gembruduk mengecek dalam kamar itu. Ternyata si Wulan sudah tergeletak tidak bernyawa ini dulur-dulur. Dengan adanya tadi keramaian yang sangat membuat para pengunjung itu menjadi panik, lokasi-lokasi yang ada di sebelahnya Madam Yuli, mereka itu semua merasa terganggu. Hingga dari pihak berwajib pun datang. Mereka pun datang karena ada laporan dari salah satu tempat lokasi yang berjajaran dengan miliknya Madam Yuli. Ternyata di tempat Madam Yuli itu sudah sangat banyak sekali korban dulur-dulur, hingga membuat tempat yang ada di sebelahnya Madam Yuli itu mereka merasa terganggu. Akhirnya tempat Madam si Yuli ini disegel ini dulur-dulur. Begini Kang Irul tarik ceritanya 10 tahun sebelumnya ini dulur-dulur ya. Dulu itu Madam Yuli pernah menjadi seorang
kupu-kupu malam nih dulur-dulur, bukan kupu-kupu kebun, kupu-kupu malam ya. Dia pernah menjajakan tubuhnya sampai dia berhasil, dia mempunyai tabungan dan dia juga mempunyai wajah yang cantik dan tubuh yang sangat hidup. Akhirnya berhasillah terkumpul itu uang sampai dia bisa membuka tempat lokalisasi sendiri. Tapi di sini Madam Yuli tidak mempunyai karyawan. Akhirnya dia terpaksa nih, orang nggak ada karyawan, dia yang buka sendiri, banyak tamu. Gelem ora gelem, mau nggak mau, akhirnya Madam Yuli sendiri yang menjajakan tubuhnya kepada para pemuda-pemuda jago tembak ini dulur-dulur. Setelah adanya kejadian tempat Madam Yuli disegel, dia akhirnya berinisiatif untuk mencari tempat lain ini dulur-dulur. Ya walaupun tidak di situ, setidaknya ya sekitar 100 meteran lah dia membuka tempat lagi. Intinya Madam Yuli itu dia pede, tidak mungkin tidak ada yang datang ke tempatnya karena dia mempunyai paras yang cantik dan tubuh yang mana tahan. Setelah Yuli berhasil membuka tempat lain, ini ternyata benar dulur-dulur, ada dua pemuda yang langsung datang ke lokasi itu. Tapi di sana Yuli tidak mempunyai karyawan. Akhirnya Yuli yang melayani kedua pemuda itu. Masuklah mereka ke dalam kamar. Madam Yuli yang langsung melayani dua pemuda itu sekaligus dulur-dulur. Bayangke wong wadon siji nglayani wong lanang loro. Bayangkan sapa dhisik iloke sing arep dilebokake wong loro iki. Mungkin di dalam mereka pidi-pidian nih, gebrek dhewe. Nyurusik. Wadukmu, sut. Hanya mereka shoot nih. Bres. Nyong menang. Nyong dhisik. Remu mikir. Nah. Tembak itu. But. Lah dia lemes dedes. Gantian nih yang tadi kalah. Tembak. But. Lah mereka selesai baku hantam. Tiba-tiba salah satu dari pemuda itu ada yang kembali dicekik tulur-tulur. Lah yang satunya lagi yang melihat temannya itu kayak ada yang mencekik, langsung kabur ini, langsung pergi dari tempat itu. Tobat, urung bayar, kabur. Bodoh amat, timbang mati, syukur kabur. Timbang dia nggak selamat, mending kabur. Setelah adanya kejadian yang sangat mengerikan itu dulur-dulur, akhirnya Yuli memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu dulur-dulur. Akhirnya Yuli masuk ke dalam kamar dan dia pun melamun. Seketika Yuli teringat dengan dukun yang dahulu pernah dia diajak sama Pak Warso. Dia pun bergumam dalam hati, kayaknya aku harus ke rumah dukun itu. Setelah Yuli bergumam, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat, tidur dulur-dulur. Keesokan harinya akhirnya Madam Yuli tiba di rumah Mbah Dukun ini dulur-dulur. Setelah Yuli tiba di rumah Mbah Dukun, dia itu kaget. Ternyata di sana dia sudah melihat Pak Warso dan si Ayu dan Mbah Dukun yang sedang ada di tempat yang sama. Yuli kaget, dia masuk, dia akan keluar, tapi dia ditarik sama Warso. Pegang itu tangannya, ditarik itu Yuli sama Pak Warso. Kemana kamu? Sini kamu, jangan pergi. Yuli akhirnya yang ketangkap, dia pun disekap oleh Pak Warso. Si Yuli yang disekap sama Warso, Ayu, dan Mbah Dukun, itu mereka mengancam, jangan sampai kamu membocorkan rencana saya jika saya melakukan pesugihan esek. Yuli yang sudah berhasil disekap oleh Mbah Dukun, Warso, dan Ayu, mereka kembali akan menyiapkan ritual ini dulur-dulur. Ritual untuk tumbal pesugihan. Si Yuli yang diikat mulutnya ini oleh Warso, Yuli pun berteriak. Dia berteriak sangat keras sekali ini dulur-dulur. Dan ternyata si Yuli itu bermimpi dulur-dulur. Akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Sontak dia bergumam,
Asu pancen kaya Warso, dukun si Ayu. Aku tidak tumbal, aku dijadikan tumbal. Nggak bisa, tidak bisa. Aku tidak boleh mati. Mereka yang harus mati. Akhirnya Ayu bergegas. Dia mandi, sabunan, pedikur segala macam. Dia bergegas ke rumah Mbak Dukun. Setelah Yuli tiba di rumah Mbak Dukun, Yuli dikagetkan dengan Warso dan Ayu yang sudah tergeletak mati. Mereka meninggal karena pesugihan yang dilakukan oleh si Yuli. Pesugihan esek-esek. Dan tak lupa Mbah Dukun juga ikut mati. Jadi begini dulur-dulur, 10 tahun yang lalu di saat Yuli sedang berada di terminal, di saat dia sedang ditolong sama Warso dan dia akan diperkosa sama pemuda, ternyata pemuda itu adalah anak buah dari Warso ini dulur-dulur. Dan kebetulan juga di sana ada si Ayu. Lah Ayu ini ternyata dia adalah keponakan dari Warso. Intinya begini dulur-dulur, di pesugihan ini adalah pesugihan kong kali kong antara Mbah Dukun, Warso, Ayu, dan Yuli. Sebenarnya ini dulur-dulur, si Yuli itu tidak mau melakukan pesugihan ini. Tapi si Yuli ini ibaratnya apa ya, dia itu dirayu terus sama Pak Warso. Dirayu sama Pak Warso jika Yuli dahulu itu pernah diperkosa sama 2 pemuda. Dibujuk itu sama Pak Warso. Kamu pasti punya dendam kan sama 2 pemuda yang pernah memperkosa kamu. Si Yuli emang mengakui, iya Pak, ya sudah, kamu ikuti saja apa kemauan saya. 2 pemuda itu pasti akan mati. Kemudian Yuli yang sudah terhasut dengan bujuk rayunya Pak Warso, akhirnya dia mau melakukan pesugihan itu dulur-dulur. Dan ternyata bujukan dan rayuan dari Pak Warso itu kepada Yuli itu terbukti. 2 pemuda yang dahulu pernah memperkosa si Yuli, mereka mati semua ini dulur-dulur. Terlebih bapak sambung Yuli juga ikut mati. Setelah kejadian itu, Yuli akhirnya memutuskan pergi ke salah satu pesantren. Dan dia menemui Pak Ustadz. Yuli menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz tentang apa yang selama ini dia lakukan. Kabar terakhir akhirnya Yuli pun meninggal dunia setelah dia mengakui memasang pesugihan esek-esek di alat kelaminnya, dipasang permata buto ijo dulur-dulur. Jadi seperti ini cerita selengkapnya ya dulur-dulur. Pesan moralnya ya buat para penonton setia Kang Irul, terkhusus buat para semuanya. Terlebih buat para semua, entah itu wanita, entah itu pria. Carilah pekerjaan yang biasa-biasa sajalah, tidak usah yang aneh-aneh, rasa pasang susuk-susuk opo mangsane. Kerja apa adanya, yang penting berkah. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.